Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahya Aprilia dari kelas akuntansi 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang mengenai standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada pengertian KSR. Nah, apa sih pengertian KSR itu? Nah, KSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempat. Nah, secara teoritis juga, KSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stakeholders-nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Selanjutnya ada sejarah KSR. Gerakan KSR modern yang berkembang pesat selama 20 tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah perilaku koperasi. Demi maksimalisasi laba, lazim mempraktekkan cara-cara yang tidak fair dan tidak etis. Dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan koperasi. Beberapa raksasa koperasi internasional sempat merasa jatuhnya reputasi mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut. Selanjutnya praktek-praktek CSR. Ada dua praktek CSR. Yang pertama praktek CSR di mancanegara dan yang kedua praktek CSR di Indonesia. Praktek CSR memang saat ini belum tersedia formula yang dapat memperlihatkan hubungan praktek CSR terhadap keuntungan perusahaan. Nah, sehingga banyak kalangan dunia usaha yang bersikap skeptis dan menganggap CSR tidak memberi dampak atas prestasi usaha, karena mereka memandang bahwa CSR hanya merupakan komponen biaya yang mengurangi keuntungan. Praktek CSR akan mendampak positif jika dipandang sebagai investasi atau jangka panjang. Karena dengan melakukan praktek CSR yang berkelanjutan, perusahaan akan mendapat tempat di hati dan izin operasional dari masyarakat, bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangun berkelanjutan. Praktek CSR di mancanegara. Tren global semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau HAM. Praktek CSR di Indonesia. Pada saat ini, di Indonesia praktek CSR belum menjadi perilaku yang umum. Namun, dalam abad informasi dan teknologi, serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan KSR akan semakin besar. Nah, selanjutnya ada kebutuhan akan standarisasi CSR. CSR dapat dimaknai sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis dengan mempertahankan aspek sosial, norma-norma, dan etika yang berlaku, bukan saja pada lingkungan sekitar, tetapi juga pada lingkup internal dan eksternal yang luas. Tidak hanya itu, CSR dalam jangka panjang memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, tren di dunia. 2 dekade terakhir yang memberi peran besar terhadap pasar saham, terutama terjadi di Amerika Serikat dan Inggris, serta diikuti berbagai negara lainnya. Ditandai dengan makin banyak koperasi yang memperoleh modal dari pasar saham. Turun naiknya harga saham mencerminkan nilai dari sebuah perusahaan, maka tinggi harga saham makin tinggi market value dari perusahaan tersebut. Tidak heran, manajemen perusahaan lebih banyak mencurahkan perhatian pada usaha untuk memaksimalkan nilai saham yang dibeli oleh investor atau shareholder melalui pasar saham tadi. Strategi bisnis perusahaan, oleh karena itu, sering lebih mencerminkan dimensi jangka pendek dan terkadang mengabaikan dampak sosial dan lingkungan demi mewujudkan tujuan memaksimalkan shareholder value tersebut. Nah, selanjutnya ada standarisasi pelaksanaan CSR di Indonesia. Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000. Walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an. Nah, dengan tingkatan yang bervariasi mulai dari yang standar dari seperti donasi sampai kepada yang komprehensif. Nah, yang terakhir ada pelaksanaan CSR kewajiban versus sukarela. Itu ada penerapan CSR di mancanegara dan pelaksanaan CSR di Indonesia. Sekian materi yang saya jelaskan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.